warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, di sini kita lagi di Museum Pendidikan Surabaya. Jadi sebelumnya itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Indriani Sinaga dengan NPM 230130100150 Prodi Akuntansi. Dan saya Stefira Rahel Gabriela, saya dari NPM 23032010162 dari Prodi Teknik Industri. Halo, perkenalkan nama saya Raymond Ginting, saya dari jurusan akuntansi dengan NPM 2301301301054. Halo, nama saya Mifta Mars Parapat dari nomor NPM 2308101119 Informatika. Halo, perkenalkan nama saya Giuseppe Gunawan dari Prodi Akuntansi dengan NPM 2301301301086. Halo, perkenalkan nama saya Daniel Adi Sanjaya dari Prodi Manajemen, NPM saya 2301201201063. Halo, perkenalkan nama saya Alexis Kuswijaya dari Prodi Informatika dengan NPM 230810101087. Halo, saya Sadipat Kusmetombulo dari Prodi HI dengan NPM 2040170. Oke, jadi kita di sini mau menjelaskan tentang apa aja yang ada di Museum Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah pendidikan manusia dimulai dari zaman praksana. Jadi bisa dibilang riwayat pendidikan manusia itu sangat-sangat lama dimulai dari manusia itu ada. Nah, pada zaman praksana ini tentu kita belum mengenal yang namanya tulisan, belum mengenal ada manuskrip. Jadi bisa dilihat di sini, manusia pada zaman ini mulai pendidikannya adalah dengan belajar bagaimana bertahan hidup, bagaimana caranya mereka mencari makan, sehingga bentuk pendidikan yang ada itu bukan lebih ke tulisan, namun lebih ke ingatan otot atau bisa dibilang maskomik. Jadi dari sinilah kita belajar bagaimana esensi yang paling penting dari manusia adalah pendidikan untuk bagaimana cara kita bertahan hidup bahkan sampai saat ini. Selanjutnya kita ada zaman kerajaan. Zaman ini manusia sudah mulai berevolusi sehingga mereka bisa berbahasa dan menulis. Seperti contoh kita di sini, manusia sudah mulai menulis naskah-naskah ilmu berbahasa Arab menggunakan Arab ini dan sampai ada contoh juga. Sini ada naskah yang berbahan dasar kayu lontar beraksara Jawa dan berisikan manuskrip lama berbahasa Arab. Nah, yang pertama di sini kita bisa melihat ada pendidikan masa klasik. Nah, di sini di rumah ini digambarkan santri yang sedang mengaji diikuti pada gurunya. Nah, di sini pendidikan pada masa ini umumnya adalah pendidikan agama yang diselenggarakan di padepokan atau pesantren. Nah, kita bisa melihat langsung ke arah sini. Oke, selanjutnya kita ada monumen penerangan yang dipakai waktu zaman dahulu. Nah, di zaman dahulu nggak semua masyarakat bisa memperoleh penerangan karena memang keterbatasan teknologi. Nah, monumen di samping ini adalah salah satu alat atau prasarana yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk bisa tetap belajar dan mendapat penerangan. Seperti yang kita tahu pada zaman dahulu ketika malam adalah suasana yang didapatkan adalah suasana yang redup. Jadi keterangan seperti inilah yang dapat kita pakai untuk belajar di zaman dahulu. Halo. Nah, ini kita bisa lihat ini ada motor ya, motor zaman dahulu. Ini dulu sebelum ada motor ini, orang-orang tuh dijemput pulang sama pergi dari sekolah dan kaki. Jarang-jarang ada yang memakai motor untuk dijemput sama orang tuanya. Nah, tapi sekarang udah hal-hal yang biasa yang mutlak ya. Makanya kita harus bersyukur untuk punya ini. Oke, jadi selain dari transportasi yang udah dijelasin sebelumnya, kita juga ada namanya di sini menemukan sepeda aman. Di sini lebih bagaimana diceritakan perjuangan masa-masa di zaman dahulu di mana orang-orang itu menggunakan transportasi sepeda ini, bagaimana mereka meraih asa, bagaimana
mereka mencari sesuatu yang get a drinks untuk masa depan mereka. Sini juga nyatakan itu ada beberapa penelitian juga seperti pada itu. Oke, jadi seperti yang bisa kita lihat di sini ada beberapa alat-alat yang ini bisa dibilang versi yang zaman dulu dibandingkan yang kita gunakan saat ini. Jadi ini kita bisa lihat ada proyektor ya yang digunakan di zaman dulu. Jadi bentukannya kurang lebih seperti ini. Mungkin terlihat lebih kuno sih kalau dibandingkan sama yang ada zaman sekarang. Kemudian di sini ada mesin ketik Royal. Ini mesin ketik yang zaman dulu, tapi mungkin versi yang lebih mahalnya. Selanjutnya di sini ada laboratorium, peralatan laboratorium IPA. Jadi seperti pada umumnya sih, kurangnya tidak ada perubahan yang signifikan. Tapi ini kalau di zaman dulunya kurang lebih seperti ini. Dan yang terakhir di sini ada oper. Oke, sekian penjelasan kami mengenai apa yang ada di Museum Pendidikan Surabaya. See you.